Perkenalkan, saya Dr. Dian Kusuma Dewi dari Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI. Pada kesempatan kali ini akan membawakan topik mengenai pemenuhan gizi seimbang untuk pencegahan stunting pada anak dan remaja. Baik, kita mulai. Outline atau diskusi pada kegiatan kali ini adalah yang pertama mengenai aspek pencegahan stunting, kemudian anemia dan stunting, dan yang ketiga adalah prinsip gizi seimbang, kemudian bahan makanan sumber zat gizi makro dan zat gizi mikro yang kita butuhkan, dan yang terakhir adalah contoh menu sehari yang sebaiknya kita konsumsi. Ya, kita masuk pada outline yang pertama, mengenai aspek pencegahan stunting pada anak dan remaja sesuai dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan, bahwa setiap anak dan remaja itu seharusnya mengikuti pola hidup bersih sehat yang sudah dijelaskan pada topik sebelumnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pola hidup bersih dan sehat. Salah satunya adalah mengenai pemenuhan asupan dengan pola makan bergizi seimbang. Dan kemudian pola asuh dalam memberikan asupan makan itu juga harus diperhatikan selain tumbuh kembang anak dan juga imunisasi yang memang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan kita juga harus memperhatikan pola tidur dan istirahat yang cukup. Dan kemudian juga stunting pada anak dan remaja ini sangat berhubungan dengan sanitasi lingkungan. Jadi bukan hanya mengenai asupan, tapi bagaimana menyediakan asupan tersebut supaya sampai kepada anak-anak dan remaja melalui berbagai jalur termasuk pencegahan infeksi, harus penggunaan sarana air bersih yang dibutuhkan untuk penyiapan makanan dan lain-lain, kemudian jamban, serta kebiasaan mencuci tangan yang memang juga sudah ada aturannya dari Kementerian Kesehatan. Nah, untuk anemia di Indonesia, kita mempunyai fakta bahwa 1 dari 5 remaja putri mengalami anemi. Ini hal yang mungkin harus diperhatikan dan sampai saat ini masih menjadi concern dari pemerintah. Kemudian 1 dari 4 wanita usia 19 sampai 45 tahun, di mana ini merupakan usia produktif, juga diketahui mengalami anemia. Jika pada masa ini dan masa sebelumnya tidak ditata laksana dengan baik, tentunya akan menjadi lingkaran yang terus-menerus dapat terjadi sehingga anemia di Indonesia juga sulit untuk diterapi dengan baik. Nah, hubungan anemia dengan stunting, kita bisa melihat salah satu zat gizi mikro, yaitu zat besi, ini adalah penyebab anemia yang terbanyak pada remaja di Indonesia sesuai dengan fakta yang ada pada slide sebelumnya. Kemudian kondisi anemia ini dapat berdampak pada bayi dalam kandungan karena tidak tercukupi kebutuhan gizi ibu pada saat hamil. Dan penyebab utama stunting adalah kejadian malnutrisi dalam jangka panjang. Salah satunya adalah kekurangan mikronutrien tadi. Di mana stunting itu sendiri juga berkaitan erat dengan anemi karena defisiensi zat besi merupakan salah satu dari penyebab stunting yang sampai saat ini juga masih menjadi concern dari Presiden Republik Indonesia. Nah, kemudian karena stunting merupakan salah satu bentuk kelainan gizi anak yang terlihat dari panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur anak seusianya, ini juga sudah disampaikan pada topik sebelumnya, di mana kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus 2 standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari referensi dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Dan parameternya, anemia itu akan diukur dari penurunan kadar hemoglobin darah di bawah normal berdasarkan usia dan jenis kelamin yang masing-masing mempunyai satuan normal tersendiri. Dan salah satu penyebab terjadi stunting ini sudah disebutkan tadi sebelumnya adalah defisiensi dari zat besi.